Shalom, apa kabar? Kembali kita berjumpa Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita sama-sama akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua bicara tentang bahwa dalam hidup ini segala sesuatu itu ada masanya atau ada waktunya. Mari Bapak Ibu kita melihat langsung saja di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan di sana, untuk segala sesuatu itu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti sepakat untuk hal ini, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini ada batasnya, semua ada limitnya, tidak ada yang long life gitu ya, tidak ada yang seterus-terusnya gitu ya, tidak pernah berakhir, pasti ada masa, pasti ada saat atau ada limitnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita, kenapa sih, kan kenyataannya memang begitu kan, begitu ya. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Nggak mungkin hujan terus dan nggak mungkin panas terus. Nggak mungkin siang terus dan nggak mungkin malam terus. Kemudian ada hidup, ada kematian. Nggak mungkin mati terus dan nggak mungkin hidup terus. Dan kemudian ada keberhasilan dan juga pasti ada kegagalan. Ada tawa, pasti juga ada air mata. Ada gelap, pasti juga ada terang. Semua kita sepakat. Yang selama ada di bawah, kita sepakat dengan apa yang dikatakan pengkhotbah tadi, di bawah langit ini ada masa dan waktunya. Dan itu kenyataannya, seperti yang kita lihat dalam slide ini. Ada waktu tertentu, ada siang, pasti ada malam. Nggak mungkin malam terus, nggak mungkin siang terus. Dan nggak mungkin hujan terus, dan nggak mungkin panas terus. Semuanya ada masa dan ada waktunya. Dan itu memang realitanya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kok semua harus ada batasnya? Kadang kalau kita mikir gitu ya Bapak Ibu Saudara, aduh kenapa sih harus ada misalnya tangisan? Aduh kenapa sih harus ada perpisahan? Aduh kenapa sih harus ada kematian? Aduh kenapa sih harus ada malam sehingga harus orang berhenti dari seluruh kegiatannya dan kemudian kembali pulang untuk beristirahat? Kalau bisa bekerja terus begitu kan? Orang-orang tertentu akan bekerja terus tapi harus berhenti karena ada saatnya memang harus berhenti. Bapak Ibu Saudara, memang kenyataan di dalam dunia ini adalah seperti ini. Dan bersyukur bahwa jauh-jauh hari sebelumnya kebenaran firman Tuhan itu sudah menyatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama ini, segala sesuatu di bawah langit ini ada masa, ada waktunya. Tidak terus-terusan. Ketika kita dalam situasi seperti saat ini, tidak akan selama-lamanya situasi ini berjalan terus. Ada saatnya nanti kita mengalami kemenangan, ada saatnya nanti kita berhasil melewati situasi sulit ini, situasi khususnya ketika kita berhadapan, khususnya untuk bangsa kita ini, dengan pandemi yang mewabah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa sih selalu harus ada kenyataan yang kita hadapi dalam dunia ini? Tadi saya bilang ada siang, ada malam, ada tawa, ada air mata, ada gelap, ada terang dan lain sebagainya yang mungkin kita bisa masukkan, ya, kita bisa masukkan dalam list dari sekian list yang bisa saya buat. Mengapa harus demikian? Seperti pernyataan firman Tuhan dalam pengkhotbah tadi, kalau kita baca gitu ya pengkhotbah, bahwa segala sesuatu itu ada masa dan waktunya. Memang ini adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menyatakan jauh hari. Memang segala sesuatu harus ada masanya. Dan kenapa harus ada batasnya? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, supaya balance, supaya seimbang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini perlu keseimbangan. Sekali lagi kan tadi di depan saya bilang, kalau ada hujan pasti ada panas. Lah kalau hujan terus Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup kita. Kalau panas terus, gak pernah ada hujan, bagaimana hidup kita juga? Bagaimana kalau kita ketawa terus tanpa pernah bisa berhenti untuk tertawa? Kita pasti bingung dibuatnya. Dan aneh bukan? Pasti satu kali kita juga akan menitikkan air mata. Tapi toh tidak terus-menerus kita menangis, tidak terus-menerus kita menitikkan air mata. Bapak Ibu, semua boleh ada, itu supaya hidup ini jadi seimbang. Hidup ini bisa jadi apa ya? Ritmenya itu jadi sama begitu, nggak jomplang atau tidak berat sebelah begitu. Maka kenapa Tuhan memberikan itu semua dalam hidup kita? Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Bapak Ibu, yang ketiga adalah mengapa harus demikian? Kita disadarkan bahwa manusia ini terbatas sekali, bukan? Maka kita di tengah segala situasi, segala hal yang ada masa dalam hidup ini, ada limitnya, ada masanya, ada waktunya. Ini untuk menyadarkan setiap kita bahwa kita ini sebenarnya manusia, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa.
ada Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu, kalau tidak dibuat demikian, maka kita tidak akan pernah bisa menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari segala apapun dalam hidup ini. Kita terus-menerus ada di dalam keadaan-keadaan yang gak akan sadar kalau segala sesuatu tidak dibuat seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menyadarkan kita sebagai seorang manusia biasa bahwa di tengah segala hal yang mungkin ada pada kita hari ini, kita ini terbatas, kita ini ada limitnya. Sejauh apa kita mampu melakukan segala sesuatu, satu kali itu akan ada batasnya. Kita satu kali akan berhenti. Kita bekerja begitu rupa, satu kali kita juga akan berhenti dari seluruh apa yang kita kerjakan untuk beristirahat. Ketika kita mengalami segala banyak hal dalam hidup ini juga tidak terus-menerus, itu akan terjadi, bukan? Seperti tadi di depan saya bilang, kalau kita menangis juga kita tidak akan terus-menerus menitikkan air mata. Ada saatnya kita juga bisa tertawa. Itu menyadarkan bahwa kita terbatas. Dan ada Tuhan yang luar biasa yang tak terbatas itu di atas kita, yang mengendalikan segala sesuatunya ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati dengan apa yang pengkhotbah selalu ingatkan. Bahwa siapa sih kita ini gitu, siapa sih manusia yang terbatas ini. Tapi bersyukur di tengah segala hal yang terbatas ini, kita mampu, kita bisa, itu karena ada Tuhan yang luar biasa yang mengendalikan segala sesuatunya. Maka pesan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia biasa, ingat loh, segala sesuatu di dalam dunia ini tidak pernah ada yang abadi. Maka jangan pernah kita merasa apa yang ada pada kita ini bisa kita bangga-banggakan dan membuat kita jatuh dalam dosa kesombongan. Kita ingat bahwa kita terbatas, satu kali semuanya akan berakhir, satu kali semuanya ada limitnya, dan kemudian kita tahu, kita disadarkan kalau segala sesuatu ada batas, ada masa, ada waktunya. Maka kita ingat ada Tuhan yang tak terbatas itu yang mengendalikannya. Maka kita perlu selalu ingat kepada Dia. Ingat kepada Allah yang menciptakan kita, yang mengizinkan segala sesuatunya boleh mampir dalam hidup saya dan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sadar betul, sekali lagi tadi pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini ada batasnya. Sepanjang kita masih ada di dalam di bawah langit ini ada waktunya. Maka Engkau serahkan semua yang ada padamu, pada saya ini, apapun itu, untuk kemuliaan Tuhan saja. Sebab kita tidak tahu sampai kapan hidup ini, tapi kalau kita berani mensyukuri dan kita berani melihat ke atas, bahwa ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya itu. Ada Tuhan yang tak terbatas, yang bekerja, melampaui segala akal itu, yang ada pada hidup kita, maka kita tidak akan pernah berani untuk menyombongkan hal-hal yang mungkin ada pada kita, dan kemudian kita terus melakukan hal-hal yang mungkin sebetulnya Tuhan minta untuk kita segera berhenti dan datang kepada Dia secara pribadi. Kemudian kita memohon pertolongan dan memohon petunjuk-petunjuknya lebih dalam lagi untuk hidup kita. Bapak Ibu, di tengah segala keterbatasan yang kita akui, segala sesuatu ada limitnya itu. Mari kita serahkan hidup kita berjalan bersama Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Ada Tuhan di atas segalanya. Jangan biarkan Dia menanti untuk kita boleh datang kepadanya. Bapak Ibu, hidup ini terbatas. Sampai kapan kita tidak tahu. Segala sesuatu juga terbatas dalam hidup ini. Semua ada masa, semua ada waktu. Bagaimana kalau kita tidak mengingat akan kasih Tuhan yang dalam hidup kita ini terus tiap hari ada. Kita kemudian hidup menurut hidup kita sendiri, kemauan kita sendiri. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada limitnya. Kalau hidup kita yang penuh keterbatasan dan ada limitnya ini nggak kita gunakan untuk datang kepada Tuhan dengan segenap hati, menyenangkan hatinya pada akhirnya, untuk apa lagi? Karena tidak selama-lamanya kita ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pada saat ini kembali saya mengingatkan untuk segala sesuatu ada masanya. Kalau hari ini kita sedang masuk dalam masa-masa kesulitan karena wabah dan lain sebagainya, kita percaya bahwa masa ini juga akan berlalu dan kemudian kita akan masuk dalam proses berikutnya.
Ada waktu-waktu yang harus kita tembus, ada jalan-jalan yang harus kita lalui, dan kita percaya bahwa semuanya pasti ada saatnya, semua ada waktunya. Maka tetap semangat Bapak Ibu, dan tetap isi hari-harimu, tetap isi hidup kita, hidup saya yang penuh dengan terbatas ini, ada limitnya, ada masanya, dengan hal-hal yang tentunya mengingatkan kita terus bahwa ada Tuhan di atas sana, ada Dia yang berdaulat penuh atas hidup saya dan atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat semua, sekali lagi semua ini ada masanya. Mari kiranya dengan segala waktu yang terbatas, ada masa-masa yang mungkin menghampiri hidup kita, apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jangan pernah merasa putus asa, tetap semangat menghadapi segala sesuatu. Mungkin saatnya hari ini kita harus menitikkan air mata, harus kita mengalami situasi sulit karena banyak hal di hadapan kita, tapi selepas itu kita akan masuk pada kemenangan, dan kita kemudian kembali menjalani hidup ini dengan percaya ada Tuhan di atas sana, ada Dia yang mengendalikan seluruh hidup kita, bahkan terus akan menolong kita dalam segala keadaan. Ingat Bapak Ibu, tidak selamanya ada siang dan tidak selamanya ada malam. Semuanya akan terus berganti. Dengan demikian kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala nikmat, untuk segala hal yang boleh dilalui dalam hidup ini, apapun itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kami percaya kalau firman-Mu berkata untuk segala sesuatu itu ada masa dan waktu. Kami percaya bahwa kalau hari ini kami menghadapi situasi tertentu, kami percaya tidak selamanya masa itu akan berlaku dalam hidup kami. Satu kali akan habis masanya, akan berhenti dan kemudian berganti dengan masa, waktu, atau mungkin dengan situasi yang lain. Bapak, biarlah kalau hari-hari ini kami mungkin dalam sukacita, kami tidak lupa. Kami tetap percaya bahwa itu datangnya dari Tuhan. Ketika kami menghadapi situasi sulit, kami tidak mengeluh dan kemudian kami merasa Tuhan kenapa dan lain sebagainya. Semua waktu akan kami jalani, semua waktu akan ada batas akhir dan kami boleh mengalami kemenangan berikutnya. Kami mau terus Tuhan, Engkau ikut, kami ikut jalan Tuhan, sehingga kami boleh bisa bersyukur melewati segala sesuatunya. Entah itu bahagia, entah itu tawa, entah itu duka, dan entah itu air mata. Kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk Tuhan yang terus-menerus kami boleh diingatkan tentang kebenaran, sehingga kami nggak jauh daripada Tuhan. Kami boleh tetap bersyukur melewati semuanya, karena kami tahu ada Tuhan yang bersama kami, dan semua pasti ada batas dan waktu yang ditentukan. Terima kasih Tuhan, Engkau akan berkati seluruh kami dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya kami boleh melaluinya dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.